Selamat siang, terima kasih Pak Alga, eee, udah memberikan kesempatan lagi pada saya. Mungkin, pada siang kali ini saya akan membahas, masih temanya masih sama sih microservice principle and best practice, cuman di sini poinnya yaitu kita akan membahas, eee, prinsip DRY, dalam konteks, microservice. Jadi di sini kenapa kita, mengapa prinsip DRY itu sangat penting, mungkin kita slide selanjutnya. Jadi sebelum kita, apa namanya, mengetahui, prinsip DRY, kita di sini ada sebuah definisi. DRY itu adalah sebuah prinsip dalam pengembangan perangkat lunak, yang bertujuan untuk mengurangi pengulangan kode atau informasi dalam program. Jadi prinsip ini itu, mendorong para engineer atau pengembang untuk menghindari pengulangan kode atau logik yang sama di berbagai tempat dalam aplikasi. Jadi tujuannya adalah agar sebuah code atau logik yang, pertama mungkin mudah dibaca, kemudian juga gampang dikembangkan ke depannya, dan pastinya, bisa dipakai ulang sih atau reusable. Biasanya sebuah data atau logik sama itu dibungkus ke dalam sebuah metode, kelas, ataupun, variabel. Jadi jika logik tersebut dipakai, banyak aplikasi, kita bisa bungkus sih ke dalam, eee, share library atau, bikin sebuah library. Nah, jadi selanjutnya, benefit atau manfaat dari mengikuti, prinsip DRY. Jadi mungkin dengan cara kita bungkus ke dalam sebuah library, kita hanya, membuat serta me-maintains, di satu tempat saja ya, karena ketika kita, kayak semacam bikin sebuah repository ya, nanti bakalan dijadiin satu buah, library kayak gitu. Hal ini juga pastinya mengurangi effort atau, apa namanya, pekerjaan si pengembang atau engineer jika logik yang sama digunakan di tempat lain ya, jadi tidak perlu membuat ulang. Jadi engineer lain itu, tinggal pakai saja sih, gitu. Kemudian di sini ada, challenges of, shared library ya, jadi tantangan, eee, kita mengikuti, prinsip atau, prinsip DRY dan, shared library. Prinsip DRY, sebenarnya nggak selalu berlaku sih pada arsitektur microservice, terutama dalam share library. Ada beberapa alasan mengapa, share library menjadi masalah dalam microservice. Mungkin masalah yang pertama yaitu, tight coupling atau ketergantungan yang ketat. Nah, mungkin sebagai pengingat, salah satu prinsip microservice adalah loosey couple, yaitu, tingkat ketergantungan yang rendah. Jadi di sini kita bisa lihat gambar di samping nih. Misalkan di sini ada microservice A dan B, itu bergantung pada, shared library atau sebuah library yang sama. Jika seandainya, ada perubahan pada library tersebut, pastinya karena ini ada 2 service dan 2 tim, pastinya perlu, dikomunikasiin nih dengan tim yang lain, karena mereka juga pakai library tersebut ya. Kemudian jika setiap ada perubahan pada library tersebut, pastinya perlu di-build ulang, kemudian di-testing pastinya dan, di-deploy ulang. Lalu seandainya ada bug nih di library tersebut, pastinya dampaknya itu ke semua pengguna library sih. Ya pastinya di service 1 atau service 2 gitu. Jadi semua service pastinya kena nih yang memakai library ini. Dan yang terakhir masalah dependency hell, artinya pengelolaan dependensi, menjadi sangat rumit dan sulit, menyebabkan masalah yang signifikan dalam pengembangan dan pemeliharaan ke depannya. Selanjutnya yaitu alternatif dari shared library. Jadi di sini mungkin,
ada dua situasi. Yang pertama, logic bisnis dibagi ke beberapa microservice. Jadi situasi ini tuh menandakan ada kesalahan dalam memberikan batasan-batasan antar microservice. Jadi solusinya mungkin yang pertama itu bisa dievaluasi batasan-batasan antar microservice-nya. Jadi pastiin nih logic bisnis ada di service yang mana, antara misalnya ada dua service, kemudian logic bisnisnya itu ada di dua service ini. Nah itu kita harus evaluasi atau di batasan-batasan antar service-nya kita buat ulang kayak gitu. Mana yang mempunyai logic bisnis, mana yang tidak kayak gitu sih. Jadi harusnya logic bisnis ini di satu tempat atau di satu service. Atau bisa juga dengan kita buat logic bisnis ini ke dalam microservice yang baru. Jadi logic bisnis ini kita dibuatin menjadi sebuah microservice kayak gitu. Kemudian pada situasi yang kedua ini common data model for communication. Jadi data model untuk komunikasi antar service. Yang pertama mungkin opsinya menggunakan share library atau satu lagi menggunakan tool code generation seperti gRPC, GraphQL dan lainnya. Kemudian selanjutnya kita bahas terkait data duplication dalam microservice. Menduplikasi data, jadi kita akan menduplikasi data dan menyimpannya ke dalam cache data di sini. Nah, dalam arsitektur microservice, mungkin pendekatan ini sepenuhnya bisa diterima selama kita ingat nih dua hal. Jadi yang satu itu harus pemilik sumber data tersebut nih harus punya akses seperti get, create, update, delete. Jadi dia bisa manipulasi data nih untuk yang pemilik dari data tersebut. Ya. Sedangkan microservice yang lain cuma bisa get lah atau punya akses get saja kayak gitu sih. Dan yang kedua itu pastinya harus menjamin konsistensi datanya. Jadi jangan sampai datanya ini nggak konsisten atau berubah-ubah kayak gitu. Nah, misalkan di sini kita kasih contoh ya. Dalam kasus toko online kita mungkin ingin menyimpan peringkat atau bahkan beberapa ulasan terbaru dari suatu produk di service produk. Dengan cara ini kita ketika pengguna ingin melihat suatu produk, kita dapat dengan cepat load data atau get data tersebut dari service produk. Jadi untuk data reviewnya atau data ulasannya itu kita simpan atau kita panggilnya di service produk ya. Jadi dengan cara ini pengguna itu sebenarnya ingin melihat suatu produk. Jadi kita dapat dengan cepat data tersebut dari service produk. Dan kita nggak perlu menunggu nih untuk membuat semua ulasan dan peringkat dengan berkomunikasi dengan service review. Ya. Namun jika kita melakukannya, kita mungkin berada dalam situasi di mana peringkat kita untuk produk tersebut bukanlah yang paling akurat ya. Jadi kalau seandainya kita langsung ke dengan meng-get data di cache bisa jadi sih peringkat itu nggak akurat sih ya, bisa jadi kayak gitu sih. Dan ulasan yang ditampilkan juga mungkin bukan yang terbaru lah kayak gitu. Tapi bagi pengguna yang sedang mempertimbangkan untuk produk untuk membeli produk ini sih nggak ada pengaruh sebenarnya sih. Jadi pada akhirnya sih inkonsistensi datanya bisa diterima sih kayak gitu. Ya walaupun misalnya ada keterlambatan atau ada delay data lah itu ya, kayak gitu. Nah, di sisi lain kita menyangkut informasi inventaris nih contohnya. Mungkin contoh selanjutnya. Jadi ketika ingin mendapatkan informasi inventaris terbaru untuk produk tertentu atau mungkin saldo akun pengguna tertentu, kita benar-benar perlu menjamin konsistensi
yang pasti ya. Jadi dalam kasus ini kita akan menduplikasi data tersebut di layanan atau di servis pemiliknya langsung ya, di servis inventoris untuk informasi inventaris, mungkin untuk user service yaitu untuk saldo akun kayak gitu. Mungkin sampai sini. Terakhir mungkin kesimpulan, pertama-tama kita sudah meninjau manfaat dari mengikuti prinsip DRAI ini secara umum dan mengetahui bahwa prinsip ini enggak selalu berlaku sih dalam arsitektur microservice. Kita kemudian menyebutkan beberapa tantangan dalam membuat shared library di seluruh microservice yang meliputi kebutuhan untuk membangun ulang, kemudian kayak testing ulang, kemudian deploy ulang. Dengan setiap perubahan dalam library dan ketergantungan yang lumayan tinggi sih. Selain itu kita sudah mempelajari beberapa alternatif untuk shared library seperti memisahkan logic bisnis yang kompleks ke dalam microservice yang baru menggunakan pembuatan code dan menduplikasikan beberapa code di beberapa microservice. Mungkin yang terakhir kita berbicara tentang duplikasi data tadi ya di seluruh microservice. Dan bahwa terkadang tidak dapat dihindari ya sebenarnya data itu bisa jadi ketika duplikasi data dan diakses oleh servis lain, kemungkinan konsistensi datanya ya kurang akurat sih atau kurang pas kayak gitu. Paling itu aja sih dari saya. Terima kasih.